Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. وأصولهم وفروعهم رحمة أحمد بن علي بن حبشي وبركتهم وأسرارهم وأنوارهم فتحنا عليكم في العارفين فإنه إياكم الدين ورحمتك التأويل وعلى هدينا يكون الصالحة ومن السلف ومن هو عباد الله الصالحون وإنهم قصدوا قصدنا مطلب طبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمعصية بكل البدن كالعقوق للوالدين والفرار من الزحف. Dan maksiat dengan seluruh anggota badan. Kemarin diterangkan maksiatnya mata, maksiat telinga, maksiat mulut, tangan, kaki dan seterusnya. Sekarang adalah maksiat dengan seluruh anggota badan. Kal'ugugi lil walidaini, seperti durhaka, kurang ajar, nyakitkan hati terhadap kedua orang tua. Wal firari minaz zahfi, lari dari sof jihad fi sabilillah, perang, tengah-tengah perang dia melarikan diri, menyelamatkan diri, dibiarkan kaum muslimin dibantai. Pengecut. Yang pertama, maksiat durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan benar-benar telah menentukan Tuhan kamu Muhammad, Allah ta'budu, janganlah kamu itu menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepada Dia Allah. Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua, ayah dan ibu, berbuat baik, bakti, cinta, hormat. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, adapun jika mencapai
satu orang tua atau dua-duanya al-kibara, umur yang sudah tua, orang tuanya udah umur 60, 70, fala taqul lahuma uffin, maka jangan sekali-kali kamu berkata uff. Uff itu kalimat yang sedikit tapi yang bisa membuat jengkel, penolakan yang gak sempurna. Jadi uff gitu, mah gitu, gitu ya. Kalau diperintah misalnya anak, bapak pijetan, kenek maning aku, dikongkon maning aku, kesel mak, ndak, apalagi uff aja nggak boleh. Jangan kamu ngomong begitu. Wala tanharuma, jangan kamu itu membentak-bentak. Itu bukan pembantu kamu, itu bapak dan emaknya kamu. Jangan kamu kalau ngomong membentak-bentak. Wa qul lahuma qaulan karima, maka ucapkan terhadap ayah dan ibu kamu dengan ucapan yang lembut, penuh dengan penghormatan. Kalau bahasa sekarang, kalau ngomong sama bapak dan mak kromo inggil bahasanya. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkan untuk ayah dan ibu kamu sayap kehinaan kamu karena rahmat. Maksudnya jangan bersikap seperti orang yang congkak, yang sombong di hadapan bapak dan ibu. Jangan seperti direktur kepada pegawai. Itu mak, itu bu, tuting sana, tuting sini. Jangan malang kerik, tapi sikap seperti bawahan kepada atasan, sikap seperti murid kepada guru. Nah, di situ mak, di sebelah sana. Jadi hormat begitu. Tangannya kamu jangan petetek-petetek di hadapan ibunya kamu, tapi kamu harus bersikap hormat di hadapan ibu kamu. Wa qur rabbirhamhuma, dan mintalah kepada Allah dalam doa kamu, ya Allah, rahmati ayah dan ibuku kama rabbayani shaghira, sebagaimana ayah dan ibuku mendidik aku, memelihara aku dalam keadaan aku kecil. Sampean waktu kecil bisa makan sendiri. Siapa yang dulang? Bapak sama ibu. Sampean waktu kecil dulu bisa kencing, bisa berak, tapi bisa membersihkan. Tangannya siapa yang membersihkan? Yang mandikan siapa? Kalau pakaiannya kotor, yang nyuci siapa? Yang masakkan untuk kamu siapa? Bapak kamu kadang-kadang bapaknya utang sana utang sini, perlu berikan anaknya susu supaya minum susu, supaya anaknya itu sehat, dikasih belikan susu, buah-buahan. Kenapa? Begitu besar rahmat bapak, begitu besar rahmat ibu yang nyewoi setiap hari, mandikan setiap hari. Karena itu anak dan ibu itu bapak dan ibu itu anak tidak bisa balas jasanya, balas kebaikannya nggak bisa. Yang bisa balas siapa? Allah. Kalau anak nggak bisa. Karena itu dimohonkan kepada Allah, irhamhuma ya Allah, yang maha rahmat, rahmati bapak dan ibuku sebagaimana bapak dan ibuku rahmat kepada aku ketika
orang. Kita jijik, tapi bagaimana emaknya kamu, ibunya kamu, berpuluh-puluh tahun begitu ngerawat, tapi nggak tambah benci, malah tambah cinta, malah kebingungan kalau anaknya nggak bisa ngising. Dinteni res ngising, alhamdulillah, seneng dia. Kalau udah bisa ngentut, bingung orang tuanya gimana caranya supaya bisa ngentut. Ngentut, alhamdulillah, syukur orang tua kamu, padahal basin. Tapi bagaimana kamu kalau orang tua kamu misalnya berak, gelem tanya woi, sepisan sepindo, mari ngono dak kirano. Begitu hebat orang tua itu sayangnya sama anak. Karena itu tidak bisa anak itu balas sayangnya orang tua, cintanya orang tua, rahmatnya orang tua kepada anak. Yang bisa Allah yang maha rahmat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah. Karena itu kalau ada orang yang durhaka sama orang tua, udah, itu seluruh anggota badannya dihitung dosa. Seluruh anggota badannya dihitung dosa. Tangane maksiat, motone maksiat, mulutnya, hidungnya, rambutnya, semua dianggap maksiat seluruh badan. Kalau udah durhaka kepada orang tua, hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam hadits qudsi, man asbaha murdiyan liwalidayh muskhitan li fa ana anhu radin wa man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayh fa ana anhu sakhit. Siapa orang yang pagi hari dia tadi itu membuat ridho aku, tapi membuat marah orang tuanya, baik bapak atau ibunya, maka aku Allah mencabut ridhoku dan aku Allah marah kepada dia. Dan barang siapa orang yang dia pagi harinya membuat aku marah, tapi membuat orang tuanya ridho, maka aku Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ridho kepada orang itu. Gampangannya, kalau ada orang malam hari dia berbuat salah, malam hari dia berbuat dosa, pagi hari membuat orang tuanya ridho, Allah enggak marah menghadap itu orang, Allah ridho sama itu orang. Ada orang malam harinya hatam Quran, malam harinya qiyamul lail, tapi pagi harinya buat pegel bapak sama ibunya, maka Allah enggak ridho, Allah marah sama orang itu. Kenapa? Allah nggak butuh sama ibadahnya kamu, tapi bapak dan maknya kamu butuh dengan akhlaknya kamu, butuh dengan perbaikan kamu, butuh dengan baktinya kamu. Karena itu ketika ada seseorang tanya kepada Nabi, ma haqqul walidain ya Rasulullah, apa sih kewajiban anak terhadap orang tua? Gimana jawaban Nabi? Huma jannatuk wa naruk. Bapak dan mak kamu itu bisa menjadi sebab surganya kamu dan bisa menjadi sebab nerakanya kamu. Kalau kamu bisa membuat ridho bapak dan mak kamu, ya menjadi sebab surga kamu. Tapi kalau kamu membuat orang tua kamu marah kepada kamu, ya menjadi sebab kamu disiksa di neraka Allah.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Dosa yang paling besar. Ada dosa besar, ada dosa besar yang paling besar. Ini topik dosa sudah. Al-isyraku billah, pertama yaitu syirik kepada Allah. Sudah jelas itu. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua, kurang ajar kepada orang tua. Yang ketiga adalah saksi palsu, bawa surat sertifikat palsu, ini tanah saya, diambil. Ada orang nggak salah, saya menyaksikan sendiri bahwa dia yang berbuat salah, padahal enggak. Syahadatuz zur, saksi palsu. Kenapa? Dibayar. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Semua dosa itu siksanya Allah bisa tunda, kadang-kadang nggak turun di dunia, nanti dari kiamat dibalas. Kecuali durhaka sama orang tua, sebelum siksa neraka di dunia ditunjukkan bagaimana Allah mensiksa dia. Sampai lihat keadaannya orang yang durhaka sama orang tua, nggak seneng dunia sampai akhirat, melarat dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, salasatun harramallahu alaihimul jannah, mudminu khamrin wal aquli walidayh wad dayyus. Ada 3 orang ini Allah mengharamkan dia masuk surga. Pertama, pecandu khamr, pecandu narkoba, hati-hati sing mabukan teleran. Yang kedua, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, dayus. Dayus ini laki-laki yang sembrono sama anak perempuannya atau istrinya, nggak ada cemburu. Gimana maksudnya? Orang lain yang bukan mahram dibiarkan ketemu sama istrinya. Laki-laki yang bukan halal untuk anak perempuannya dibiarkan pacaran sama anak perempuannya. Disusul sepeda motor di Jarno. Orang yang demikian walaupun dia takmir masjid, walaupun ustad, kata Nabi haram masuk surga. Yang tegas, anak perempuan cek gampangi lomane gitu, digoi gandol wong lanang di keno. Hati-hati, dijaga. Kalau ada orang lain mau ketemu sama istrinya, Allah apa? Perlu mau apa? Enggak, saya ada perlunya, cukup sampai aku. Begitu. Perempuan juga begitu. Kalau ada tamu laki-laki yang bukan mahramnya, ojo ditemoni, monggo onten opo. Kerasan tamunya. Apa maneng le ayu. Seharusnya tidak dibuka pintunya. Foto nonton bapak makin malih balik. Begitu, malah dianjurkan kalau jawab rada ketus. Oh, mboten nonton, sinten nggih? Alamatnya pundi? Kenalan tadi. Cari siapa? Cari Pak Fulan misalnya, Pak Mujib misalnya. Mboten nonton, dadah, nanti aja kembali. Saya ada perlunya, nggak bisa, nanti aja saya kembali. Itu rada kedus tak apa-apa, dianjurkan.
Kalau pelan ya senten, aduh sopo rek suarane dok ae menarik apa maneng raine. Kepingin ketemu akhirnya. Orang yang ngasih kesempatan orang laki ketemu sama perempuannya padahal bukan mahramnya, atau laki-laki ketemu sama anak perempuannya padahal bukan halal baginya, itulah dayuth. Orang ini haram masuk surga kata Rasulullah. Hati-hati. Ini banyak kalau sekarang ya. Gimana kalau IP khotan kalau bahasa Arabnya, kata Nabi al-maut. Itu paling soro itu kalau ketemu dengan IP itu. Tidak boleh, tetap misanan, IP sepupu, tidak boleh ketemu. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, salatu ayatin nazalat makrunatan bisalas, la tuqbalu minha wahidatun bighairi qarinatiha. Ada 3 ayat turunnya setiap ayat itu turun berbarengan dengan sambungannya. Tidak bisa diterima salah satunya kecuali kalau yang sambungannya harus dipenuhi dan dilakukan. Pertama ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Faman ata'a Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Siapa orang yang taat kepada Allah tapi nggak taat sama Rasul, nggak diterima. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Saya taat kepada Allah, nggak mau taat sama Rasulullah, nggak diterima. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Saya cukup cinta kepada Allah, nggak cinta sama Rasulullah, nggak diterima. Harus barengan. Cinta kepada Allah harus diteruskan dengan cinta kepada Rasulullah. Enggak diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Siapa orang yang salat tok padahal dia punya uang, wajib mengeluarkan zakat, enggak mengeluarkan zakatnya, enggak diterima salatnya. Artinya harus dibarengi. Diteruskan sholat, terusannya apa? Kan wajib gak zakat? Tono. Yang ketiga, anishkur li wali walidek. Syukur kepada aku Allah, kata Allah dalam Al-Quran, dan juga syukur kepada ayah dan ibu. Faman syakarallah wa lam yashkur li walidayhi lam yuqbal minhu. Siapa orang yang syukur kepada Allah tapi enggak syukur kepada ayah dan ibu, enggak diterima syukurnya kepada Allah. Karena itu Allah gandengkan ridhonya Allah itu pada ridhonya ayah dan ibu. Marahnya Allah pada marahnya ayah dan ibu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ada satu sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin jihad, aku ingin mati syahid, aku ingin perang, minta izin ya Rasulullah. Ditanya, ahayyun walidak, ahayyun walidaka, masih hidup gak bapak dan maknya kamu? Masih ya Rasulullah. Qala fa fihi ma fajahid. Kamu ngeladeni bapak dan mak kamu, sabar dengan bapak dan mak kamu, hormat bakti sama bapak dan mak kamu, itu adalah jihad. Jihad kamu dengan berbakti kepada orang tua, baik hormat, cinta, melayani kedua orang tua. Masya Allah. Kalau ada ulama datang, sedot tangannya, sedot diwali lagi, disedot kakinya. Sama orang tua kadang-kadang dikentrok tangani. Kalaupun ngambung tangannya koyok ngambung tembelek, tutul nodok,
Di situ ridhonya Allah. Di situ tempat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Berangkat haji, ongkosnya kadang-kadang rutin setiap tahun berangkat haji, hebat. Perlunya supaya bisa ngelihat Ka'bah, bisa mencium Hajar Aswad, bisa tawaf, bisa sa'i. Tapi bapaknya nggak dihormati, emaknya nggak dihormati, percuma. Sampean ngelihat bapak emak itu loh dengan rasa hormat, itu lebih afdol daripada ngelihat Ka'bah. Nyium tangannya bapak sama emak lebih afdol daripada nyium Hajar Aswad. Sabar ngelayani bapak sama emak lebih afdol daripada tawaf. Tawafo 1000 kali, cium Hajar Aswad sampai tepos irungmu. Pandang Ka'bah itu sampai picek matamu. Misalnya, itu semuanya nggak diterima sama Allah kalau kamu durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua, walaupun haji 1000 kali masuk neraka. Tuh, hormatono wong tuamu. Layani betul orang tuamu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah an la yadkhilahumul jannah wa la yudhighahum na'imaha. Ada 4 orang udah pasti Allah tidak masukkan mereka surga, dan Allah tidak akan memberikan rasa nikmatnya surga. Nah, hati-hati, jangan termasuk salah satu di antara 4 ini. Pertama, mudminu khamrin, orang yang kecanduan khamr. Kedua, wa akilu riba, orang yang makan riba, duit renten, duit anaan, walaupun didik, gaden, apalagi itu, bank kredit, apalagi itu yang kelilingan itu apa ya, titil. Hati-hati lo ya, wis gak duwe di dunya, utang bank titil, bank kredit, tidak dimasukkan surga oleh Allah, gak boleh merasakan nikmatnya surga. Orang yang kecanduan khamar, orang yang makan riba, wa akilu ma'al yatim, orang yang makan hartanya anak yatim. Duwe dulur mati, anaknya yatim, apa itu nih digai? Hati. Wa akilu ma'al yatim dulman wal aqli walideh, dan orang anak yang durhaka kepada orang tua. Ini semuanya enggak masuk surga illa ayatubu, kecuali kalau mereka bertobat. Kalau mati enggak tobat, bahaya loh. Orang yang makan riba, utang riba, kemudian enggak tobat, mati sul khotimah. Nauzubillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanul mas. Orang-orang yang makan riba nanti di hari kiamat bangun dari kubur keadaannya seperti orang kesurupan, yang terganggu jin, terganggu setan. Ya bang, kesurupan, moro-moro geblak, mendelik. Nanti begitu keadaannya orang-orang makan riba di hari kiamat. Orang nanti di mahsyar semuanya tahu, oh ini orang suka ngerentenkan uang atau utang dengan rentenir. Hati-hati deh ya, hati-hati, jangan dibuat mainan. Pak ngono gak sugi-sugi beb, dakir anu sugi kon larat kon oleh makan riba. Kenapa? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, berkahnya dicabut oleh Allah.
padha mek ngobong dunyamu. Nanti yang kamu wariskan sama anaknya kamu bukan uang banyak tapi hutang banyak nanti. Jangan, hati-hati deh ya, jangan toleran itu. Terus ya apa Beb? Sabaro, niatono cari rezeki yang halal, yang sabar, mangano saonoi, insya Allah kamu akan dibukakan pintu rezeki dari Allah. Ini enggak, yang membuat kamu itu banyak utang sebetulnya bukan karena kebutuhan, kepingin suki, kepingin tuku sepeda motor Beb, utang, tuku sepeda motor, tambah ke utangi, belum lunas kepingin tuku motor, utang, tambah gede, mari ngono kepingin tuku apa? Helikopter kon. Coba kalau kamu itu yang penting saya sehat, rizki halal, perkara ada uang lebih baru beli begitu seharusnya. Itu tuh beli, mari ngono bayar itu kondi, kacau jadinya. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man arada an yunsalahu fi umrih, Allah, siapa orang yang kepingin dipanjangkan umurnya, wa yuzad lahu fi rizki, ditambahi berkah rezekinya, falyabirra walidayh wal yasir rahimah. Yang pertama, baik hormat sama orang tua. Yang kedua, selalu menyambung silaturahim. Iku panjang umur insyaallah. Jangan bosan-bosan doakan orang tua ya. Dikatakan oleh sebagian sahabat, tarkud doa lil walidain yudayyiqul 'aish 'alal walad. Orang kalau meninggalkan doa untuk ayah dan ibu itu membuat urip melarat untuk anaknya. Kalau kepingin anaknya kamu itu urip enak, jangan lupa setiap saatnya doakan bapak dan maknya kamu. Insya Allah anak-anak kamu enak hidupnya. Jadi kepingin anak kamu, turunan kamu nyaman hidupnya, doakan bapak maknya kamu. Setiap saatnya doakan. Mudah-mudahan panjang umur ayah dan ibu saya ya Allah. Insya Allah anak-anaknya panjang umur. Mudah-mudahan sehat walafiat bapak dan emak saya, insya Allah. Mudah-mudahan bapak saya itu senang rezekinya dilancarkan oleh Allah, anak-anaknya lancar insya Allah. Mate mari mak, dak mate ya. Tuh susah anakmu nanti hidupnya. Kemudian Nabi menyatakan albirru salaf, bakti itu seperti utang. Orang kalau hormat sama orang tuanya itu kayak utang, nanti anaknya bayar hormat sama dia. Orang kalau durhaka, kurang ajar sama orang tuanya, itu juga utang, anaknya bakal kurang ajar sama dia, bakal dibayar. Kalau kepingin anak kamu itu hormat sama kamu, tampakkan kamu itu hormat sama orang tua kamu. Di hadapan anak kamu, kamu salaman sama bapak kamu, sama emaknya kamu. Ayo nak, salaman. Pak, mak, minta doa. Amin, 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 amin. Ayo doa. Amin. Anak-anaknya diadari. Insya Allah anaknya begitu sama dia. Salaman sama orang tuanya. Di mukanya orang tua sedat sedut, sampai watuk mai misalnya. Mari ngono anake ndak ngoro kok nggawa obor yang tua nih.
mukanya orang tua ngentut brot. Mari ngono diuyui wong tua nek anake. Tunjukkan hormat kamu yang maksimal kepada orang tua kamu di hadapan anak kamu. Anak kamu itu terdidik. Oh ngono ta sikape anak mbek wong tua. Jangan anak tok kurang ajar kok ambek bapakmu ambek emakmu. Lah bapak pian ambek mai ndak kurang ajar. Hati-hati. Auzubillah min dzalik. Orang kalau durhaka itu auzubillah ditampakkan Pak adabnya di dunia sebelum di akhirat. Diceritakan ada seseorang yang bernama Awam bin Hushib. Satu saat masuk ada di satu daerah, setelah asar dilihat ada di satu pekuburan, ada satu kuburan itu bongkar. Orang ini kelihatan aneh, seperti ada yang muncul dari kuburan itu. Gak taunya muncul, ada orang kepalanya berubah menjadi kepala keledai, tapi jasadnya jasad manusia. Kemudian dia itu bersuara seperti suaranya kedai 3 kali, jerat-jerit seperti kesakitan, gitu 3 kali, sakit jeti. Setelah itu masuk lagi dalam kuburannya, kaget, lu ada apa ini? Tidak jauh dari tempat itu ada satu perempuan, dia jahit kain. Ditanya, siapa ini perempuan? Ini ibunya orang yang baru mati tadi itu, yang dikubur di sana. Loh, itu saya lihat yang aneh itu. Ditanya, loh saya lihat aneh ada di sana tadi. Apa kejadiannya? Yang itu anak nakal memang. Dia suka mabuk. Kalau udah mabuk datang kepada ibunya, dinasihati sama ibunya, ya bunayya ittaqillah ila mata tashrabu hadzal khamr. Anakku, takutlah kamu kepada Allah. Sampai kapan kamu mabuk gini nak, minum-minum khamr? Sampai kapan kamu berhenti? Ibunya ngomong gitu dihina. Innama anti tanhaqina kama yanhaqul himar. Ibu ini ngomong gini nih, suaranya gak enak belas, koyok suaranya keledai, suaranya himar. Masya Allah. Setelah ngomong gitu mati. Matinya setelah asar. Akhirnya ditampakkan oleh Allah, setiap setelah asar dikeluarkan suara dari kuburannya, jerat-jerit seperti suaranya himar. Kualat sama orang tua itu. Jangan macam-macam sama bapak sama ibu. Gak bisa Pak, kalau orang sudah kualat orang tua gak bisa diobati. Walaupun wali kutub gak bisa ngobati, kecuali kalau orang tuanya memaafkan. Walaupun wali kutub gak iso. Karena itu jangan macam-macam. Ziarah wali kono, wali gini kurang ajar, abi bapak abi mak, percuma kon. Hah? Saya sering itu ketemu itu. Habib, saya mau khidmat sama Habib. Mau khidmat ya. Bapak mak kamu masih ada? Iya. Bapak makmu ya khidmat kok. Khidmat sama saya ada apa sih, enom kok? Khidmat sama bapak sama mak kamu. Di situ ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mau kerja boleh digaji, gajinya kirimkan sama bapak sama emak, begitu seharusnya. Kecuali kalau mau belajar. Di zamannya Rasulullah itu ada seorang pemuda yang namanya Alqamah. Namanya siapa? Alqamah.
Alqamah. Hebat ibadahnya kepada Allah. Yang namanya sholat sunnah banyak, puasa sunnah banyak, sedekah banyak. Satu saat sakitnya tambah keras, maka istrinya mengutus seseorang untuk memberi kabar kepada Nabi. Ya Rasulullah, suami saya sakit ya Rasulullah, Alqamah. Dia udah sekarat, aku minta diperhatikan suami saya. Akhirnya sahabat Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah diperintahkan Nabi, ayo kamu berangkat ke sana. Lihat keadaannya, kalau sudah kritis, tuntun membaca syahadat, berangkat ke sana. Dilihat udah gak ada harapan Alqamah. Dituntun oleh 3 sahabat untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak bisa mengucapkan Alqamah, kaku, bibirnya gak bisa bergerak. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Alqamah gak bisa kita tuntun mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian tanya Rasulullah, masih ada tak bapak sama mamanya yuk? Atau salah satunya? Maka dijawab, ya Rasulullah, ibunya udah tua. Coba panggil ibunya untuk menghadap kepada aku. Kamu cari dia, katakan aku Rasulullah ingin bertemu sama dia, saya tunggu kalau dia mampu. Kalau enggak, udah suruh ditinggal di rumahnya, aku akan datang kepada dia. Sampai di rumahnya kaget, ada apa sahabat kok datang ke rumahku? Nabi ada perlunya. Sampai datang atau nanti didatangi oleh Nabi? Lah, jangan. Demi jiwaku di tangan Allah, aku akan siap mengorbankan jiwaku untuk Rasulullah. Aku yang harus pergi ke sana. Jalan sambil pakai tongkat, nggak kuat jalan, udah tua, menghadap Rasulullah. Kasih salam, dijawab oleh Nabi. Maka Nabi berkata, ibu Alqamah, yang jujur ya. Kalau kamu bohong, Jibril akan datang pasti ngasih kabar aku kalau kamu itu nggak benar. Yang jujur, iya ya Rasulullah. Gimana keadaan anakmu Alqamah? Oh, masya Allah ya Rasulullah, banyak kok sholat sunnahnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Oh ya. Gimana keadaan kamu terhadap anak kamu Alqamah? Iya, saya marah ya Rasulullah, saya benci sama Alqamah ya Rasulullah. Kenapa katanya? Dia lebih mementingkan urusan istrinya, tapi dia kurang ajar sama aku ibunya. Kata Nabi, ternyata yang menutup mulutnya Alqamah membaca la ilaha illallah, marahnya ibunya ini. Maafkan ya, jangan ya Rasul, biadah, aku nggak senang sama anakku. Bilal, kasih tahu ya teman-teman kamu, kumpulkan kayu yang banyak. Kenapa ya Rasulullah, kata ibu, kok perlu kayu? Ndak, mumpung masih ada kamu, kata Rasulullah, ibunya Alqamah, saya akan bakar anaknya kamu di hadapan kamu. Ya nggak mungkin ya Rasulullah, aku ibunya suruh ngelihat anakku dibakar di mukaku, ya apa sih? Aku ini ibunya yang lahirkan Alqamah, yang nyusui Alqamah. Jeritan Alqamah menyayat hatiku ya Rasulullah, nggak mungkin. Kata Nabi, ibu Alqamah, azab Allah itu lebih keras, neraka Allah itu lebih dahsyat. Anakmu akan dibakar di neraka selama-lamanya kalau kamu tadi itu tidak memaafkan. Kalau kamu kepingin anakmu diampuni oleh Allah, selamat, kamu harus ridho terhadap anakmu.
terbuka hati Alqamah. Ya Rasulullah, aku sadar demi jiwaku yang ada di tangannya, aku sadar dan aku menyaksikan Allah menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, semua yang hadir sekarang ini menjadi saksi, aku ridho terhadap anakku. Kata Nabi, sholatnya Alqamah gak manfaat kalau kamu gak ridho, puasa sunnahnya gak manfaat, sedekahnya gak manfaat. Aku udah ridho ya Rasul. Bilal, coba kamu lihat, ini omongan ibunya Alqamah ridho, maafkan Alqamah ini beneran apa enggak? Kamu lihat, kalau beneran Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, kalau enggak tetap Alqamah enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lari itu Bilal, dilihat Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, mati husnul khatimah setelah ibunya ridho dan memaafkan. Sampai sama sahabat dimandikan, dikafani, dikuburkan, Rasulullah hadir. Setelah pemakaman, Nabi berkata, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, la yakbalullahu minhu sarfan wala adla illa ayyatuba ila Allah azza wa jal wa yuhsin ilaiha wa yatlub ridaha. Sahabat muhajirin dan ansar, siapa orang yang lebih mengunggulkan istrinya melebihi ibunya, dia berarti mendapat laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia semuanya. Allah nggak menerima amalan wajib atau sunnahnya kecuali dia bertobat kepada Allah, setelah itu berbakti kepada ibunya dan mencari ridho ibunya. Hati-hati. Hati kalau mau haji tapi emaknya melarat tidak dibantu, bapaknya melarat tidak dibantu, nggak usah hajiin deh, angkat itu martabatnya orang tua kamu, itu lebih afdol. Karena itu hormati orang tua. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Allah nggak ridho walaupun kamu ciumi tuh Ka'bah, kamu jilati tuh Ka'bah, nggak ridho kalau kamu itu nggak diridhoi oleh bapak dan emaknya kamu. Karena itu dosa seluruh anggota badan seluruhnya, diantaranya durhaka kepada orang tua. Yang kedua, lari daripada pertempuran. Kalau udah terjadi peperangan, ya harus ada loyalitas. Jangan ingin menyelamatkan diri sendiri kemudian kamu biarkan saudara kamu dibantai. Udah, kalau udah takdirnya kamu mati, matinya kamu mati syahid. Ojo jauh cinta sama dirinya mengorbankan temennya. Maksudnya berjuang di sini berjuang untuk urusan agama. Nah, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita anak-anak yang soleh, bakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh. Kita semuanya insyaallah menjadi orang tua yang bahagia dunia sampai akhirat karena anak-anaknya menjadi anak-anak yang bakti, yang taat, yang hormat kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mau hatam kitab ini sudah. Besok insyaallah mungkin 2 kali atau 1 kali lagi sudah hatam ini kitab. Kalau sudah hatam insyaallah ganti kitab yang baru. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.